Selamat pagi anak-anak kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, kita lanjut materi kita kembali, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Adapun yang akan kita bahas pada materi ini yaitu yang pertama zat, unsur, senyawa, karakteristik zat, perubahan fisika, perubahan kimia, dan pemisahan campuran. Baiklah anak-anak, pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai jenis benda yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Benda di sekitar kita itu dapat berupa wujud padat, cair, dan gas. Kita bahas yang pertama materi atau zat. Materi atau zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati ruang. Zat di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah zat padat, yang kedua adalah zat cair, yang ketiga adalah zat gas. Yang pertama, zat padat. Adapun ciri-ciri dari zat padat, yang pertama, bentuk dan volumenya tetap, tidak bergantung pada tempatnya. Yang kedua, susunan partikelnya teratur. Yang ketiga, jarak antar partikel berdekatan. Yang keempat, gaya tarik antar partikel sangat kuat. Yang kelima, gerak partikel tidak bebas. Contohnya, kayu. Adapun contoh lain yang termasuk zat padat adalah batu, buku, kursi, meja maupun pensil atau pena dan lain sebagainya. Yang kedua, zat cair. Adapun ciri-ciri dari zat cair, yang pertama, bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya tetapi volumenya tetap. Yang kedua, susunan partikelnya tidak teratur. Yang ketiga, jarak antar partikelnya agak berjauhan. Yang keempat, gaya tarik antar partikelnya lemah. Yang kelima, gerak partikelnya bebas. Contohnya adalah air. Contoh lain yang termasuk zat cair adalah minyak, sirup, susu, santan, dan lain-lain. Yang ketiga, zat gas. Adapun ciri-ciri dari zat gas, yang pertama, bentuk dan volumenya berubah sesuai tempatnya. Yang kedua, susunan partikelnya sangat tidak teratur. Yang ketiga, jarak antar partikel sangat berjauhan. Yang keempat, gaya tarik antar partikel sangat lemah. Dan yang kelima, gerak partikel sangat bebas. Contoh lain dari zat gas adalah udara, nitrogen, helium, dan lain-lain. Yang kedua, unsur. Unsur adalah suatu zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Unsur dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama unsur logam, yang kedua unsur non-logam, dan yang ketiga adalah unsur semi-logam. Kita bahas satu-satu. Yang pertama unsur logam. Unsur logam mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mengkilap. Yang kedua, dapat direntang menjadi kawat atau ditempa menjadi lempengan. Yang ketiga, bersifat konduktor atau penghantar listrik dan panas yang baik. Yang keempat, berwujud padat kecuali air raksa. Contoh yang termasuk unsur logam, yang pertama ada aluminium, ada barium, ada besi, emas, kalium, kalsium, kromium, magnesium, mangan, natrium, dan nikel. Yang kedua, unsur non-logam. Unsur non-logam mempunyai sifat-sifat sebagai berikut.
Yang pertama, berwujud gas dan padat pada tekanan dan suhu normal. Yang kedua, bersifat isolator atau tidak dapat menghantar panas dan listrik. Yang ketiga, tidak mengkilap. Yang keempat, tidak dapat ditempa. Contoh unsur non-logam, yang pertama ada belerang, yang kedua bromin, ketiga fluorin, keempat fosfor, kelima helium, keenam hidrogen, ketujuh karbon, kedelapan klorin, kesembilan neon, kesepuluh nitrogen, kesebelas oksigen, dan 12 iodin. Yang ketiga, unsur semilogam. Unsur semilogam mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, lebih rapuh dari logam, kurang rapuh dibandingkan non-logam. Yang kedua, bersifat semikonduktor atau penghantar panas yang lebih baik daripada non-logam, tetapi kurang baik daripada logam. Yang ketiga, beberapa semilogam berkilauan seperti logam. Cara pemberian lambang unsur yang sampai sekarang kita gunakan itu ditemukan atau diciptakan oleh Johannes Jacob Berzelius, yaitu yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya, karbon, nama latinnya adalah karbon. Dia dilambangkan dengan C, huruf kapital C. Yang kedua, kalsium, nama latinnya adalah kalsium. Dilambangkan dengan Ca, satu huruf besar C dan satu huruf kecil A.